pakai ini untuk pegangan. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa qulu qawlan sadidan. Berbarakah ini yang mulia di tempat, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang berbarakah. Wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menghadiri majelis taklim ya di pagi hari ini di tempat yang berbarakah. Ayo ikhwah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di kesempatan hari ini akan membahas tentang persiapan kita sebelum musim-musim kebaikan. Teh lari semuanya, ya minuman-minuman, makan-makanan banyak sehingga mereka bahagia ya dengan datangnya bulan Ramadan. Ada yang wisata kuliner, ya ada yang jalan-jalan ketika datang bulan Ramadan menunggu waktu untuk berbuka. Ada juga kaum muslimin ketika menyambut datangnya bulan suci datang ke kuburan sebelum datangnya Ramadan. Karena apa? Sebelum melakukan seorang bisa butuh persiapan. Butuh persiapan enggak? Butuh persiapan. Maka bulan Ramadan adalah tamu yang agung, maka butuh persiapan. Persiapan yang pertama ya ikhwah yang kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sebelum datangnya bulan Ramadan, bulan Sa'ban ini, ya marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan taubatan nasuha. Jadi sebelum datangnya Ramadan, ya kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, taubat pada setiap saat, pada setiap waktu kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebelum datangnya bulan Ramadan, kita ditekankan lagi ya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama supaya kita taala untuk mendapatkan fadilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak diharamkan mendapatkan fadilah, supaya kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Segera bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Dosa-dosa, kemaksiatan itu apa? Menghalangi kita untuk mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit bisa jadi apa? Sebab kemaksiatan. Kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena apa? Kita banyak dosanya. Kita enggak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Sebab kemaksiatan. Jadi apa? Sebelum datangnya Ramadan, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua ya ikhwah, kalau kita enggak bertaubat sekarang sebelum datangnya bulan Ramadan, maka apa? Kita akan terbiasa melakukan kemaksiatan. Nantinya ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita apa? Wajib melakukan kemaksiatan. Contohnya, sebelum Ramadan terbiasa minum-minum khamr.
Lah ketika masuk bulan Ramadan nggak bisa meninggalkan minum khamar, akan terus-terusan ya dia minum khamar. Sebelum Ramadan terbiasa judi, ketika masuk Ramadan nggak bisa meninggalkan judi. Ya, karena apa? Sebelum Ramadan nggak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Ramadan biasa main game terus saja. Ketika datang bulan Ramadan nggak bisa meninggalkan main game. Maka apa? Sebelum itu semuanya ya tinggalkan kemaksiatan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya apa? Dosa-dosa dan kemaksiatan membuat hati itu apa? Mati, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya ya ketika datang bulan Ramadan malas puasa, malas sholat malam, malas sholat tarawih, nggak mau membaca Al-Quran. Ya ketika datangnya bulan Ramadan, maka apa? Sebelum bulan Ramadan buka hati kita, ya putihkan hati kita. Ketika nanti masuk bulan Ramadan gampang puasa, ya gampang membaca Al-Quran, mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah untuk sholat tarawih. Karena orang yang banyak dosanya umumnya apa? Dia malas. Ya, dia nggak akan mau ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ayyuhal ikhwah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi 5 syarat. Jadi taubat dengan taubatan nasuha itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila apa? Terpenuhi 5 syarat. Apa syarat yang pertama? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya itu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong dia untuk taubat itu apa? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke api neraka. Takut akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu taubat. Kalau taubatnya nggak ikhlas, ya cuma asal-asal taubat, atau taubatnya pamer-pamer toh, atau pura-pura taubat, ya aslinya itu nggak taubat, nggak ikhlas, ya maka apa? Taubatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah meninggalkan dosa dengan segera. Ya, meninggalkan dosa dengan segera. Kalau kita mau taubat, maka apa? Tinggalkan dosa itu dengan segera. Kalau kita masih melakukan dosa, masih melakukan kemaksiatan, ya bukan namanya apa? Taubat. Maka kalau kita singkirkan semua kemaksiatan tersebut. Ya, kalau terbiasa melakukan kemaksiatan misalnya, maka apa? Tinggalkan kemaksiatannya. Biasa misalnya mendengarkan musik, ya sudah tinggalkan musik itu, hancurkan semua musik tadi. Ya jangan melakukan, jangan mendengarkan musik itu kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terbiasa nggak mau sholat wajib, nah, maka apa? Saat itu segera sholat fardu, sholat wajib. Jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau dosanya, kemaksiatannya berkaitan dengan haknya manusia, maka apa? Segera kembalikan haknya tadi kepada orang lain, kepada pemiliknya. Misalnya sebelum dulunya pernah mengambil barang temannya belum dikembalikan, ya mau pernah ngambil HP, ngambil tanah, ngambil apa dari temannya belum dikembalikan, maka apa? Segera kembalikan. Ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan ya dosa-dosa tadi dengan segera. Menyesali apa yang telah lalu.
Jadi harus menyesal. Kalau dia taubat tapi nggak menyesal, masih senang-senang aja melakukan kemaksiatan, ya bukan namanya apa? Taubat. Jadi harus menyesal terhadap yang telah lalu. Menyesali apa? Perbuatan yang telah lalu. Dia merasa sakit hatinya. Ya, ketika dulu melakukan kemaksiatan, hatinya sakit, hatinya pedih. Ya, ketika dulu melakukan kemaksiatan, sehingga apa? Sekarang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, syarat-syarat taubat adalah bertekad untuk tidak melakukan lagi. Ya, jadi bertekad untuk tidak melakukan lagi. Jadi kalau dia sudah bertaubat, maka apa? Dia bertekad. Waktu akan datang besoknya, besok harinya dia nggak akan melakukannya lagi. Tapi kalau dia nggak bertekad, ya masih ada kesempatan saya akan melakukannya. Ya, dia bertaubat dari mencuri, tapi ketika ada kesempatan dan mencuri lagi. Itu bukan namanya apa? Taubat. Ya, taubat itu apa? Bertekad untuk meninggalkannya, nggak akan mengulangi lagi. Ya, nggak akan mengulangi lagi. Kalau nasuha, tapi taubat yang dusta. Kalau dia masih mengulangi lagi, ya maka itu taubat yang dusta, ya bukan taubat yang nasuha. Kemudian yang kelima, ya ikhwah, syarat diterimanya taubat supaya taubatnya sebelum waktu yang taubatnya pada waktu yang diterima. Jadi supaya taubatnya pada waktu yang diterima. Karena waktu diterimanya taubat itu ada dua. Yang pertama, sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kalau matahari sudah muncul dari arah barat, sudah datangnya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat sudah muncul, maka apa? Orang bertaubat nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Taubatnya sebelum munculnya matahari dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka orang bertaubat ya nggak akan diterima taubat. Ya, ketika orang itu, ya nanti ketika matahari sudah terbit dari arah barat, orang itu baru kaget semuanya. Ya, baru kaget semua, baru takut semuanya. Sehingga apa? Mereka banyak yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Taubatnya nggak ada manfaatnya, yang nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubatnya sebelum ruh itu sampai di kerongkongan. Jadi apa? Sebelum meninggal dunia. Ketika nyawa itu sudah diangkat oleh malaikat, ditarik oleh malaikat, maka taubatnya sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal sudah datang, maka apa? Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Innallaha azza wa jalla la yakbir." Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya seorang hamba selagi apa? Nafas itu atau roh itu belum sampai di kerongkongan. Ya, kalau sudah sakaratul maut, sudah nazak, maka apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan diterima taubatnya. Nah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berdoa. Ya, memperbanyak berdoa. Kenapa? Ya, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini, ya, di bulan-bulan Sa'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Jiwa manusia, hati kita ini apa? Berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruhnya manusia sekarang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikkan hatinya manusia sekarang ini. Maka apa? Segera untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kan teman-teman kita dulu ketika Ramadan, waktu yang kemarin, waktu yang lalu bersama kita sholat tarawih, berbuka bersama, bermain bersama, bercanda bersama. Tapi sekarang mereka sudah meninggal dunia.
Ya karena apa? Mereka sudah dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mendapati Ramadan tahun ini. Bisa jadi apa? Kita nggak tahu semuanya sekarang. Ada yang meninggal dunia sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Ya, sebelum datangnya bulan Ramadan supaya apa? Bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Supaya kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Kan banyak orang ketika sebelum Ramadan sehat walafiat. Ketika datang bulan Ramadan, hari yang pertama dia jatuh sakit, nggak bisa berpuasa, nggak bisa sholat tarawih, badannya lumpuh. Maka apa? Butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diantarkan, supaya diselamatkan. Selamatan, berikan aku jumpa untuk bulan Ramadan. 6 bulan Goda 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ramadan yang kemarin. Jadi apa? Kita butuh doa. Doa yang pertama supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa yang kedua supaya amal ibadah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ya persiapan yang ketiga sebelum datangnya bulan Ramadan adalah al-farah, gembira, senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bukan bahagia dengan makan-makan, ya bukan bahagia dengan dekatnya hari raya, baju baru, bukan. Tapi apa? Bahagia dengan bulan Ramadan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya karena bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Quran, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk bersyukur. Jadi wajib kita untuk bersyukur ya ketika kita ini mau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. La in sakartum akan ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada celahnya. Berarti apa? Pada saat itu orang-orang dibebaskan dari api neraka. Oh saat itu amal kejelekan sedikit. Ya banyak orang yang melakukan kebaikan. Ya karena puasa, apa kewajiban Ramadan. Apa kita nggak akan bisa sholat? Sholat karena apa? Lihat orang tuanya sholat, lihat gurunya sholat. Kalau gurunya, orang tuanya nggak ngajari anaknya sholat, ya sama, anaknya nggak akan bisa sholat. Makanya apa? Harus belajar. Anak kita bisa puasa karena ikut orang tuanya. Orang tuanya bisa puasa karena apa? Belajar. Ya makanya apa? Sebelum datangnya bulan Ramadan, ya bapak-bapak, ibu-ibu itu apa? Mengajari anaknya. Kalau puasa itu begini. Nah kalau puasa itu harus ikhlas. Nah kalau puasa itu apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya dia harus diajari semuanya. Ya harus diajari semuanya. Dan seorang bapak itu wajib mendidik anaknya, karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana Anda mendidik anakmu nanti ya dulu ketika di dunia. Nah, jadi apa? Harus belajar, harus berilmu sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kelima, ya ikhwah, persiapan kita sebelum datangnya bulan Ramadan adalah mengqadha. Apa itu? Membayar puasa Ramadan yang lalu apabila dia punya hutang puasa. Jadi kalau dia punya hutang puasa ya pada tahun lalu, Ramadan yang tahun lalu, maka wajib dibayar sekarang. Adalah bulan terakhir membayar puasa. Ya bulan Saban adalah bulan terakhir untuk membayar puasa. Lebih-lebih wanita yang dulu ketika bulan Ramadan yang kemarin haid ya atau nifas
ya, atau menyusui misalnya hutang puasa, maka apa? Segera untuk membayar sekarang ini. Terakhir untuk membayar hutang puasa. Aisyah istrinya Nabi radhiyallahu anha mengatakan, dulu saya punya hutang puasa Ramadan yang tahun kemarin, dan saya Sya'ban, memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, atau lebih-lebih apa? Ibadah puasa atau membaca Al-Quran. Perbanyaklah untuk melakukan ibadah. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, lebih-lebih puasa, membaca Al-Quran? Supaya apa? Alasannya para ulama mengatakan untuk melatih kita sebelum masuki bulan Ramadan, sehingga nanti kita sudah masuk bulan Ramadan sudah terbiasa melakukan ibadah. Sekarang sudah puasa, nanti masuk bulan Ramadan gampang untuk puasa. Bayangkan kalau dia langsung puasa Ramadan, ya dia nggak latihan dulu sebelumnya, maka apa? Dia akan merasa berat, ya, puasa, badannya lemas, iya, langsung puasa. Tapi kalau di bulan Sya'ban sudah latihan puasa, iya, maka apa? Terbiasa untuk puasa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Sya'ban ini terbiasa baca Al-Quran, maka apa? Di bulan Ramadan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Ya, karena apa? Sudah terbiasa membaca Al-Quran di bulan sebelumnya. Jadi latihan kita, ya, untuk beribadah di bulan Sya'ban ini, latihan kita sebelum masuki bulan Ramadan. Usamah bin Zaid radhiyallahu, kenapa Nabi itu kok banyak puasa di bulan Sya'ban? Kenapa? Apa alasannya? Ya, Nabi itu kok banyak sekali, sering sekali puasa di bulan Sya'ban. Apa katanya Nabi SAW? Bulan Sya'ban yang penuh dengan orang. Di bulan Sya'ban banyak orang nggak puasa. Di bulan Sya'ban banyak orang yang nggak membaca, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala puasa di bulan Sya'ban, dan beribadah kepada Allah pada bulan-bulan yang manusia itu lalai. Faedahnya banyak, pahalanya. Misalnya apa? Ketika sholat malam, ya, orang ketika malam hari tidur semuanya, gak ada yang bangun. Tapi ketika dia sholat sendirian, ya, ketika orang tidur, maka pahalanya sangat besar sekali. Ya, jadi beribadah saat-saat lalai itu pahalanya sangat besar. Kemudian Nabi mengatakan, ya, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana amalan manusia, catatan amalan manusia diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku ini senang Allah Subhanahu wa taala, aku sedang berpuasa. Nah, jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang mana amalan manusia itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan ini apa aja amalannya, si fulan melakukan apa saja, dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu senang, ya, ketika amalannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, oh, Nabi sedang berpuasa. Ya, sama dengan kita kan. Kalau kita di bulan, ya, ketika amalan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, oh, si fulan lagi membaca Al-Qur'an, si fulan banyak berpuasa. Ya, kayak kita ketika anak kita nomor rapot, ya, bagi-bagi rapot, bagi-bagi ijazah di akhir tahun. Ya, kalau kita melihat hasil anak kita itu bagus, maka apa? Orang tua akan gembira. Iya, sama dengan kita, ketika amalan kita itu bagus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga senang. Iya, senang sekali. Ya, amalan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita apa? Dalam keadaan berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban
Sya'ban itulah bulan membaca Al-Quran. Ya, di bulan Sya'ban. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab yang kemarin adalah bulan bercocok tanam, kayak nanam tanam. Syahrul Zar'i. Dan bulan Sya'ban, bulan setelahnya, bulan ini adalah bulan menyiram tanaman. Bulan kemarin tinggal nyirami, ya tinggal sirami, dikasih pupuk. Kemudian Syahrul Ramadan hasaduz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan panen, ya tinggal panennya. Makanya apa? Sebelum Ramadan, pada bulan Rajab mulai kita beramal soleh. Di bulan Sya'ban diperbagus lagi, diperbanyak lagi. Di bulan Ramadan tinggal lancar, tinggal nunggu hasilnya. Ya, kita terbiasa puasa, terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya di bulan Ramadan. Nah, kemudian ayo ikhwah yang ketujuh, ya persiapan kita sebelum datangnya bulan Ramadan adalah membuat jadwal, membuat tujuan-tujuan, target-target ibadah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban sekarang ini buatlah jadwal, ya pakai kertas, nanti ditempel di tembok, di meja, di mana jadwal atau tujuan target-target ibadah di bulan Ramadan. Amalan apa aja yang dikerjakan di bulan Ramadan, sehingga apa? Ketika sudah datang bulan Ramadan, kita apa? Semangat untuk beribadah, lancar jaya ibadahnya. Ya karena apa? Sudah ada jadwalnya, ya sudah ada target-targetnya. Misalnya hari pertama tanggal 1 Ramadan pekerjaannya apa aja, ibadahnya apa aja di pagi hari, nanti jam 8, zuhur, asar, ya maghrib, isya, semuanya ditulis. Atau misalnya ya dia membuat jadwal, pokoknya saya di bulan Ramadan harus khatam 1 kali atau 2 kali Al-Quran minimal khatam 1 kali atau minimal khatam 2 kali pokoknya, kalau bisa lebih, maka itu bagus. Ya sehingga kita punya target, nantinya punya tujuan. Ya kayak orang berangkat ke sawah, nggak punya target, nggak punya tujuan, kan aneh. Sampai sawah lo nggak lotok, lihat sana kiri mau ngapain, balik lagi lah ke rumah. Tapi kalau dari berangkat ke sawah, udah tahu, oh saya mau nanam cengkeh, saya mau ngambil ini, saya mau ngambil durian, saya mau menghitung tanaman saya ada berapa, kan enak targetnya. Ya, sehingga apa? Bisa berjalan lancar. Jadi buatlah jadwal, ya target-target ya ibadah di bulan Ramadan. Atau misalnya sedekah, buat target sedekah. Pokoknya di bulan Ramadan saya mau sedekah setiap harinya 5.000 minimal. Setiap harinya 5.000. Atau setiap seminggu sekali saya akan memberikan buka puasa. Gak mengapa kalau dia mampu. Ya sesuai apa dengan keadaannya, atau membantu orang Ramadan. Nah, kemudian yang ke-8, persiapan kita sebelum datangnya bulan Ramadan adalah niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Sebelum datang bulan Ramadan, tata niat kita. Sehingga apa? Ibadah kita nanti bulan Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu apa? Ketika datang bulan Ramadan, puasanya bukan ibadah, tapi apa? Kebiasaan, adat, rutinitas. Di masjid ini 10 menit, di masjid ini cuma 5 menit, balapan gitu kan. Nah, nanti kalau kita keluar dari masjid cerita, oh di sini imamnya cepat, sini pakai qul huwallahu ahad, iya di sini pakai bacaan apa, ramai jadinya nanti kan, nggak jadi ibadah, tapi apa? Jadi ajang balapan.
Ada juga membuat ketika mengadakan sholat tarawih, ya jadi apa? Pamer-pameran baca Al-Quran. Masjid ini imamnya bagus suaranya. Enggak, di sini lebih bagus lagi suaranya. Di sini lebih bagus lagi suaranya. Ya jadi apa? Jadi amalan apa saja yang disyariatkan di bulan Ramadan. Ya, supaya Ramadan itu ada manfaatnya, kita mendapatkan barokah di dalamnya, maka apa? Kita harus mengetahui hal-hal yang disyariatkan di bulan Ramadan. Secara umum di bulan Ramadan hukumnya fardu ain. Setiap individu kalau dia sudah balik, dia berakal, maka wajib untuk ya, puasa di bulan Ramadan bukan hukumnya sunnah, bukan hukumnya mubah. Tapi puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah ada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah kemudian yang kedua, amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Dan ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, tapi ditekankan. Jadi salat tarawih itu ya bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Walaupun sunnah, ya tapi jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Itu sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi. Sesuatu yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Kita harus sholat tarawih. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, hufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Ya, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Al-Qur'an, ihtisaban disyariatkan di bulan Ramadan, sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Ya, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Saya katakan ini ya karena ada sebagian jamaah itu apa, ketika salat tarawih bersama imam cuma ikut 2 rakaat, habis itu pergi pulang. Ada juga ikut 4 rakaat, 5 rakaat, habis itu apa? Pergi. 2 rakaat pindah lagi di masjid yang lain. Kemudian 2 rakaat lagi pindah di masjid yang lain. Ada saya jumpa seperti itu. Ganti-ganti apa? Masjid, 2 sini, 2 sini, 2 sini. Ada seperti itu. Ya, maka kalau bisa adalah salat tarawih bersama imamnya sampai selesai, sampai salam. Kenapa? Ada fadilah khusus sama imam sampai selesai. Apa fadilahnya? Nabi SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai dia selesai, maka akan ditulis untuknya salat malam semuanya sampai pagi. Ya, salat malam untuk ya qiyamul lailah, salat malam sampai pagi. Jadi kalau seorang itu sholat malam sholat tarawih bersama imamnya, habis sholat isya ya bersama imam di masjid, ya kemudian apa? Dia nunggu untuk sholat tarawih. Kemudian sholat tarawih bersama imamnya 11 rakaat sampai selesai, sampai Allah Subhanahu wa taala, dia sholat malam sampai pagi. Walaupun dia tidur di atas ranjangnya, walaupun dia makan minum, walaupun dia keluar, walaupun dia tidur, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia sedang sholat malam. Min fadilah yang besar. Siapa yang melakukan salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka apa? Dia diberi pahala seakan-akan sholat malam sampai subuh, padahal dia tidur di atas ranjangnya. Walahal dia apa sedang
makan sahur misalnya, tetap ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai pagi hari. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, nanti kan saya sholat mau nambah lagi di rumah misalnya malam ya jam 2 saya mau bangun lagi sholat malam sholat tarawih." Enggak apa-apa. Yang penting sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat tarawih bersama jamaah di masjid. Ya, jamaah di masjid ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi wanita, maka lebih afdalnya adalah di rumah. Bagi jamaah laki-laki, ya sholat tarawihnya di masjid bersama jamaah. Ya, kemudian kalau seandainya mau sholat lagi di rumah, maka silakan, nggak mengapa. Ya, diperbolehkan. Di antara amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan, memperbanyak amal saleh, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Menunjukkan apa? Tentang semangatnya Nabi SAW untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan ini ya perbanyaklah untuk membaca Al-Quran ya di pagi hari, siang atau siang habis sholat zuhur, habis sholat asar, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Para ulama salaf dahulu ya Imam Malik, Imam Darul Hijrah ya ketika sudah datang bulan Ramadan, maka apa? Dia nggak menyampaikan hadis, dia nggak berdakwah, nggak nyampaikan hadis, tapi yang dia lakukan adalah membaca Al-Quran terus setiap harinya, berhatam-hatam setiap harinya. Ya khatam Al-Quran berapa kali dalam sebulan Ramadan. Menunjukkan semangatnya para ulama salaf ketika membaca Al-Quran ketika pada bulan Ramadan. Ketika sudah memasuki bulan Ramadan, toko-tokonya apa? Ditutup semuanya, nggak jualan. Ketika bulan Al-Quran, ini para ulama selalu dahulu ya ketika datang bulan Ramadan, tokonya ditutup semuanya, fokus membaca Al-Quran. Kalau kita kan bagaimana sekarang kaum muslimin? Ya ketika datang bulan Ramadan, tokonya malah dibuka. Apalagi jualan gorengan di sore hari kan rame ya, malah buka apa? Orderan. Ya ini adalah perbedaan orang-orang masa dulu dengan sekarang. Kalau dulu tokonya ditutup, di bulan yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu ada 3 macam. Membaca Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, tilawah lafdhiyah. Apa itu tilawah lafdhiyah? Membaca Al-Quran cuma sekedar lafadznya saja. Membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya apa? Tilawah lafdhiyah. Membaca Al-Quran lafadznya, membaca lafadz Al-Quran. Sama saja membaca Al-Quran langsung dari Al-Quran atau pakai hafalan. Ya bagi orang yang sudah hafal Al-Quran, maka apa? Di sini sudah dapat pahala. Ada pahalanya. 1 huruf yang dia baca dari Al-Quran, maka mendapatkan apa? 10 kebaikan. 3 huruf saja sudah 30. Alif lam mim. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Jadi apa? Ini adalah keutamaan orang baca Al-Quran. Ya, 3 huruf saja sudah mendapatkan apa? 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tilawah maknawiyah. Apa itu tilawah maknawiyah? Adalah memahami, mentadaburi, memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi memahami isi ayat Al-Quran. Ketika membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, difahami Alhamdulillah itu maknanya apa faedahnya, bagaimana tafsirnya, apa yang kita dapat ambil dari ayat ini.
Jadi mentadaburi, mencermati, ya bagaimana memahami ayat ini. Maka apa ini lebih bagus dari cuma sekedar membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran yang kita dapatkan pahala saja. Tapi kalau kita memahami isi Al-Quran, dapat pahala, dapat manfaat. Kita tahu isi Al-Quran. Ya, karena apa? Al-Quran turun bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dipajang-pajang seperti itu, bukan. Tapi apa? Untuk dipelajari, difahami, ya, diteladani. Itu apa isi Al-Quran? Ya, bukan cuma sekedar bacaan. Ya, harus dipelajari. Nah, kemudian bacaan yang ketiga dari Al-Quran adalah tilawah amaliyah. Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu apa? Dia berarti apa? Dia mengamalkan isi Al-Quran. Ini adalah apa? Buah hasil dari membaca. Amalkan, gak ada hasilnya, ya gak ada buahnya. Kan isi Al-Quran. Ketika membaca surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Wahai orang beriman, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat untuk sholat pada hari Jumat, maka apa? Segera menuju ke masjid dan tinggalkan jual beli. Ketika membaca ayat ini, ya, lalu dia bergegas untuk menuju ke masjid pada hari Jumat. Tokonya ditutup semuanya. Berarti apa? Dia mengamalkan isi Al-Quran. Ini lebih bagus daripada yang pertama, daripada yang kedua. Jadi isinya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Radhiyallahu mengatakan, kalau kalian mendengarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka apa? Pasang telinga kita, pasang pendengaran kita, karena pada situ ada perintah yang diperintahkan atau ada larangan yang dilarang. Sehingga apa? Kita harus perhatian, ya, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya ikhwan, amalan disyariatkan di bulan Ramadan adalah taftirus shaim, memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi saling memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Karena apa? Ada pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi hayra annahu la yunqasu min ajri sha'imi say'an. Barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang berpuasa, maka dia mendapatkan semisal pahala orang yang berpuasa. Bayangkan, dapat dua pahala. Pahala kita sendiri yang berpuasa, yang kedua pahala dari orang yang kita kasih kita tanpa terkurangi sedikit pun, ya, dari orang berpuasa tadi. Tanpa terkurangi, dia nggak diambil pahalanya, tapi apa? Kita malah dapat pahala besar bagi orang yang memberikan makan, ya, bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang keenam, ya ikhwah, di antara amal yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak dermawan. Berbanyak dermawan atau berbuat baik atau bersedekah, apapun saja. Ya, ketika dia punya harta, maka dermawan dengan hartanya. Kalau dia punya kedudukan, maka dia dermawan dengan kedudukannya. Kalau dia punya kekuatan badan, ya, maka apa? Dia dermawan dengan badannya. Jadi apa? Perbanyaklah untuk dermawan, ya, di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ketika sudah datang bulan Ramadan, kana ajwadun nas, manusia Nabi ini manusia yang paling dermawan sekali. Ya, dia mau berbanyak sedekah, membantu orang lain ketika datangnya bulan
Ramadan, memberi makan orang fakir miskin, ya memberikan makan orang yang membutuhkan, ya kemudian memberikan makan orang para janda, anak-anak yatim dan juga yang lain. Jadi orang yang dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala akan dermawan kepada dia. Balasannya kalau dia dermawan kepada orang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan dermawan kepada dia. Al jaza min jinsi. Kalau dia beramal kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Kalau dia dermawan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan dermawan kepada dia. Kalau dia pelit, ya Allah Subhanahu wa taala akan pelit kepada dia. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Kalau dia berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kemudian yang ketujuh ya ikhwan, amal yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, fokus untuk beribadah. Dan iktikaf itu disyariatkan di 10 hari yang terakhir. Tanggal 21 Ramadan dan berakhir di masjid ketika sudah tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal maka apa selesai iktikafnya. Apa sih tujuan dari iktikaf? Ya, kenapa disyariatkan untuk beriktikaf? Yang pertama, menyibukkan diri dengan ibadah. Fokus dengan ibadah. Bukan memutuskan tentang masalah dunia, nggak sibuk dengan dunia, tapi fokus dengan ibadah. Jadi apa ketika dia iktikaf di masjid? Ya sudah fokus ibadah. Nggak boleh di masjid main game, jahit baju untuk hari raya misalnya, atau apa namanya, ya melakukan apa-apa hal dunia di masjid nggak boleh. Ya fokus apa? Untuk beribadah. Yang kedua, tujuan yang kedua untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, tujuan iktikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ke-8 ayat ikhwan, amal yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah al-umrah. Itu umrah. Ya bagi yang punya kelebihan rezeki, ya kalau dia bisa umrah di bulan Ramadan, maka apa? Seharusnya dia umrah. Karena apa? Orang yang umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji atau haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umratun fi Ramadan taqdi hajjah atau hajjatun ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu apa? Sama dengan haji. Pahalanya atau haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ke-9 di antara amal yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Jadi di bulan Ramadan bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi kalau bisa memperbanyak itu apa? Doanya mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika berbuka. Ya, ketika berbuka. Nabi SAW mengatakan, "Inna lisaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Bahwasanya untuk orang yang berpuasa ketika berbuka itu ada doa yang enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ya berbuka, maka sempatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dilalaikan oleh kita semuanya. Ketika mau berbuka, fokusnya kita apa? Lihat jam. Iya, apalagi biasanya jalan-jalan itu apa namanya? Akhirnya ngabuburit apa itu? Iya, kemudian cari perbuatan yang lain yang melalaikan waktu, ya menjalankan waktu, main game misalnya, ya lihat YouTube, lihat video, ya nah tahu-taunya sudah ada maghrib.
Nah, dan maghrib padahal itu waktu yang mustajabah. Ya, jangan sampai kita ini ya ada waktu-waktu mustajabah doa, ya kita malah melalaikannya. Nah, kemudian 10 ya ikhwan yang terakhir, ya amal yang disyaratkan di bulan Ramadan adalah menjaga puasa kita. Ya, menjaga puasa kita. Menjaga puasa kita supaya apa? Tidak ternodai pahala puasa kita, supaya tidak terkurangi pahala puasa kita. Misalnya apa? Dengan cara menjaga lisan, gak berbohong, tidak berdusta, gak berbicara kotor, gak mengolok orang lain ketika bulan Ramadan. Kemudian apa? Meninggalkan hal-hal yang sia-sia, gak ada manfaatnya. Karena apa? Itu bisa mengurangi. Mengatakan man lam yada qaula zuri wal amal falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek, dusta, berbohong, ya dia mencela orang lain, dan juga amalan-amalan yang kotor, amalan-amalan yang hina, gak ada manfaatnya, maka Allah Subhanahu wa taala gak butuh dia meninggalkan makan dan minuman di bulan Ramadan. Makanya ketika di bulan Ramadan bukan sekedar puasa, bukan sekedar menahan dari makan dan minum, tapi apa? Menahan lisan kita, menahan telinga kita, menahan tangan kita, kaki kita, ya supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, itu mengatakan, asyamu laisa mujarradul imsak minal akli wasyurbi. Puasa bukan lakin minal kadibi wal batili wal lahwi. Akan tetapi puasa itu menahan diri dari dusta, dari kebatilan, dari hal-hal yang sia-sia yang gak ada manfaatnya. Jadi ini adalah hakikat puasa. Ya, hakikat puasa bukan sekedar nahan diri dari makan minum, tapi apa? Menjaga lisan kita supaya enggak berdusta, menahan telinga kita supaya enggak mendengarkan hal-hal yang maksiat, menahan tangan kita supaya tidak melakukan kemaksiatan. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, idza sumta falyasum sam'aka. Kalau kamu berpuasa, ya maka apa? Pendengaranmu juga harus berpuasa. Wa basaruka, matamu juga harus berpuasa. Walinat walisanuka anil kadibi wal maharim, lisanmu juga harus berpuasa dari dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua anggota badan kita harus berpuasa. Ya, banyak orang berpuasa itu dia nggak dapat pahala menjaga diri makan dan minum, bukan, tapi apa? Dari tidak menodai puasa kita. Kita harus untuk ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada hari ini, ya semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa menjalankan apa yang kita pelajari ya di pagi hari ini yang berbarokah ini. Nah, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya gantian yang bertanya nanti loh. Ya. Dengan sholat yang
di malam hari kita sholat lagi. Bukankah ketika kita bersama imam sudah sampai witir, hanya witir itu termasuk akhir dari penutup dari sholat malam? Gimana? Iya. Tutup dari sholat malam. Tapi jikalau kita masih bisa sholat lagi, ya misalnya masih mampu, contoh sebelum tidur kita beranggapan nggak bisa sampai, misalnya kita pinginnya sholat, nggak apa-apa sholat 2 rakaat, ya tidak mengapa, karena sholat itu ya namanya masna. Salat malam adalah 2 rakaat. Atau juga bisa disebut dengan salat mutlak, salat umum. Salat umum kan salat yang umum gitu aja, atau salat malam. Jadi nggak mengapa. Kalau walaupun kita sudah witir, ya tetap diperbolehkan untuk namanya apa? Salat lagi, dan kita nggak usah salat witir lagi. Memang aslinya salat witir adalah penutup ya dari salat malam. Tapi jika malam nggak ada penghalang, masih diperbolehkan untuk salat malam. Nah, baik, yang lain, ya. Untuk itikaf itu cuma 1 malam atau 2 malam apa boleh? Iya, iktikaf itu para ulama mengatakan minimalnya sehari semalam. Tapi ya kalau di bulan Ramadan ya 10 hari. Ya tanggal 21 sampai masjid. Masjid bacanya kurang fase, kan tajwidnya masih kurang sekali. Dan di musola itu bacanya baik. Kalau saya itu sholat di musola, apa di masjid? Apa di musola? Karena apa? Kita ini mencari masjid ya yang mana kita ini bisa khusyuk, bisa thama'ninah. Kalau kita mencari masjid kan sekarang banyak 10 menit, 5 menit selesai, ya kan? Ada seperti itu. Masa kita pilih situ kan nggak mungkin. Ya, kita mencari masjid yang di situ kita bisa sholat dengan tenang, kita bisa sholat dengan khusyuk, bisa sholat dengan thama'ninah, kita bisa mendengarkan bacaan masjid yang misalnya kurang, ya bacanya tadi kurang bagus, ya cari yang lebih bagus, tidak mengapa. Itu bukan sesuatu yang maksudnya sesuatu yang kalau nggak ada ganti yang saya ngasih soal. Ini dapat Al-Quran, insyaallah. Nah, 2. Ayo, 2 lagi. Puasa Ramadan. 1 lagi. Banyak. Tadi ada berapa? 8 kan? Masih banyak pilihannya, ABC-nya. Nata niat. Tayyib, sekolah fadal. Ya, terima kasih Tayyib. Ayo 3 lagi. Ini bagian sini, atau yang di luar. 3 lagi, ada 8. Ya Allah jemaah. Ayo. Banyak tilawah Quran. Tilawah Quran, Tayyib. Yang banyak sedekah. Tayyib, sedekah. 1 lagi. Ayo. Meninggalkan maksiat. 6. 3 lagi.